Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun dan dimanapun kalian berada. Di sini kami akan membahas tentang electronic workbench. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana cara mengetahui keakuratan hasil yang didapatkan setelah melakukan analisis perhitungan arus dan tegangan pada suatu rangkaian listrik? Dede, pusing kulit ini. Perhitungan kok. Bagaimana caranya? Buktikan, Di. Betul dia atau tidak? Jawabannya adalah dengan analisis software. Kenapa? Ini muka buktikan aku. Perhitunganku data sementara aku ini sesuai tidak. Bagaimana sekarang, Dede? Dia untuk pasti. Kenapa pakai software WD? Iya. Apa itu kan? Itu software yang bisa simulasikan rangkaian itu. Terus bisa kalian ukur ya. Dan itu tuh kalau EWB dia tuh kayak cenderung akurat nih. Jadi bisa pastikan hasil pengukuran itu benar atau tidak. Oh, jadi di EWB tuh dia kayak akurat nih perhitungannya, terus bisa aku bandingkan dengan itu perhitungan data yang sekarang. Yes. Tapi tidak aku tahu caranya. Maka dari itu, pada video ini kami akan memberikan sedikit tutorial mengenai electronic workbench, mulai dari pengenalan tools hingga cara pengoperasiannya untuk menganalisis suatu rangkaian listrik sederhana. Simak video ini sampai habis. Untuk tools yang pertama di sini ada new. Jadi new ini berguna untuk membuat file project baru. Nah, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl N. Jadi dia akan membuat suatu file project yang baru. Untuk yang kedua open, ini fungsinya untuk membuka file project yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kalau kita tekan open, dia akan mencari file yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian save untuk menyimpan file yang telah kita buat. Kemudian ada print. Nah, print ini untuk apabila kita ingin print out rangkaian yang telah kita buat di EWB ini. Terus cut di sini fungsinya untuk dia akan menyalin komponen yang kita pilih. Kita cut, dia akan menyalin. Kemudian kita bisa paste nanti kan dengan Ctrl V. Kemudian ada copy. Copy di sini sama fungsinya untuk menyalin, tapi dia tidak menghapus komponen yang kita pilih dari EWB ini. Jadi copy, dia tidak terhapus. Kemudian kita bisa paste dengan Ctrl V. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada paste. Nah, di sini dia fungsinya paste untuk menempel kembali rangkaian atau komponen yang kita pilih, yang kita copy sebelumnya. Kemudian ada rotate. Nah, rotate di sini fungsinya untuk memutar rangkaian atau komponen yang dipilih sebesar 90 derajat ke kiri. Kemudian flip horizontal. Nah, di sini flip horizontal dia akan membalik rangkaian atau komponen yang dipilih secara horizontal. Kemudian flip vertikal, dia akan membalik komponen yang dipilih secara vertikal. Kemudian untuk subcircuit di sini kita fungsinya untuk membuat sebuah jendela baru pada AWB ini. Jadi dia akan membuat jendela yang baru. Dia akan muncul seperti ini. Bisa kita perbesar juga. Ini fungsinya create subcircuit. Kemudian untuk analisis graph ini nanti akan menampilkan sinyal keluaran dari rangkaian yang telah kita buat. Kemudian untuk properties, dia itu gunanya untuk menampilkan properti dari komponen yang kita pilih. Dan di sini juga bisa kita ubah-ubah nilai resistansi atau nilai pada setiap komponen. Kemudian untuk zoom, ini fungsinya zoom untuk memperbesar dan memperkecil dari tampilan EWB-nya ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tools di baris kedua. Yang pertama itu ada komponen source. Di source ini ada berbagai macam komponen seperti ground, baterai,
DC current source, AC voltage source, dan banyak lagi. Selanjutnya itu ada komponen basic. Seperti ini adalah konektor, ada resistor, ada kapasitor, induktor, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada komponen dioda, seperti dioda Zener, LED, rectifier, full wave rectifier. Terus selanjutnya itu ada komponen transistor, seperti transistor NPN, PNP, P-channel JFET, dan banyak lagi. Dan selanjutnya itu ada komponen analog IC, seperti 3 terminal OP-AMP, 5 terminal OP-AMP, 7 terminal OP-AMP, 9 terminal OP-AMP, komparator, dan phase lock loop. Selanjutnya itu ada komponen mix IC, seperti analog to digital converter atau ADC, digital to analog converter, dan lainnya. Selanjutnya ada komponen digital IC seperti 74XX template dan lainnya. Selanjutnya itu ada komponen logic gate, seperti to input and gate, ada juga OR gate, ada NOT, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya itu ada komponen digital seperti half adder, full adder, RS flip-flop, JK flip-flop, dan banyak lainnya. Selanjutnya itu ada komponen indikator. Komponen indikator itu ada voltmeter, atau yang biasa digunakan untuk mengatur tegangan di titik tertentu dalam rangkaian. Ada ampermeter, alat yang digunakan untuk mengukur arus di suatu rangkaian. Selanjutnya itu ada bulb atau komponen lampu indikator yang akan menyala ketika arus mengalir melaluinya. Selanjutnya ada red probe, berfungsi untuk mengukur tegangan di titik tertentu dalam rangkaian, biasanya digunakan bersama voltmeter atau osiloskop. Selanjutnya ada 7 segment display. Ini tuh untuk tampilan 7 segment yang digunakan untuk menampilkan angka atau karakter sederhana dalam sirkuit digital. Selanjutnya ada decoded 7 segment display, yaitu versi dari 7 segment display yang dapat langsung menerima input terkode dan menampilkan angka yang sesuai. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer itu komponen yang menghasilkan suara ketika mendapatkan sinyal dan digunakan sebagai indikator audio dalam rangkaian. Selanjutnya ada bar graph display. Itu tampilan grafis yang berbentuk batang untuk menunjukkan intensitas atau level sinyal seperti volume dan tegangan. Adapun decoded bar graph display, yaitu dapat menerima input terkode untuk menampilkan level tertentu secara visual. Yang terakhir itu ada komponen instrumen yang terdiri dari multimeter, function generator, osiloskop, word generator, logic analyzer, dan logic converter. Nah, jadi agar kalian lebih paham lagi, saya akan langsung mempraktikkan saja contoh penggunaannya. Nah, salah satu contohnya kita bisa memanfaatkan LED ini adalah kita bisa menganalisis suatu rangkaian sederhana secara superposisi, sekaligus membantu kita membuktikan teorema superposisi. Nah, contoh rangkaian yang akan dianalisis itu rangkaian seperti ini. Nah, berdasarkan rangkaian, ada 2 jenis komponen utama yang digunakan, yaitu 2 buah sumber tegangan dan 7 buah resistor dengan nilainya tersendiri. Jadi, kali ini kita hanya akan fokus pada kedua komponen tersebut. Yang pertama, kita perlu memasukkan komponen sebanyak demikian untuk dapat merangkai rangkaian ini. Caranya sesuai dengan yang ditutorialkan di bagian sebelumnya. Kita dapat mengambilnya dari toolbar ini. Untuk sumber tegangan itu dia berada di toolbar source, gambarnya seperti ini. Sedangkan resistor berada di toolbar basic, gambarnya seperti ini. Nah, untuk memasukkan komponen, kita bisa mengklik kiri tahan pada gambarnya seperti ini, lalu menggeser komponen ini ke jendela sirkuit. Lakukan juga pada resistor. Nah, dari ketujuh resistor ini tampak memiliki 3 nilai yang berbeda.
yaitu 1, 2, dan 3,3. Maka kita hanya perlu menggunakan 3 resistor terlebih dahulu. Kita copy resistor ini, lalu paste agar lebih mudah. Kemudian paste lagi. Nilai resistor ini kita bisa ubah dengan mengklik 2 kali pada gambar resistor, lalu masukkan nilai yang diinginkan. Misalnya pada R2 ini saya masukkan 3,3 kilo ohm, maka nilai resistansinya akan terubah. Ini pun juga sama. Lalu ketiga resistor ini kita copy pastekan saja agar lebih cepat. Ini R3, ini R5, dan R6, lalu kemudian R7 berada di sini. Untuk sumber tegangan kasusnya pun juga sama, kita harus perlu mengubah nilainya dengan mengklik 2 kali. 8 volt untuk V1 dan 5 volt untuk V2. Selanjutnya kita dapat mengubah orientasi elemen rangkaian dengan memutarnya atau membaliknya dengan cara mengklik elemen atau komponen hingga berwarna merah seperti ini. Lalu Ctrl R. Begitupun dengan R3, Ctrl R, dan R7, Ctrl R. Lalu komponen-komponen ini kita hubungkan. Caranya itu yang pertama, arahkan pointer ke terminal di bagian ujung-ujung komponen. Ketika pointernya sudah berada di posisi yang tepat untuk membuat sambungan, titik hitam seperti ini akan muncul. Sekarang klik kiri tahan, lalu seret pointer dan kabel seperti ini, lalu arahkan ke komponen yang ingin dihubungkan. Maka kabel akan terbentuk secara otomatis. Lakukan langkah ini ke semua komponen hingga tersambung sesuai dengan gambar rangkaian. Nanti jadinya akan tampak seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan mengukur arus dan tegangan pada setiap komponen dengan menggunakan ampermeter untuk arus dan voltmeter untuk tegangan, yang mana kita dapat mengambilnya di toolbar indikator ini, yang gambarnya seperti ini. Jadi yang huruf V ini adalah gambar voltmeter, saya masukkan saja langsung, dan ini adalah ampermeter. Untuk mengukur arus dengan ampermeter, kita harus menghubung serikan ampermeter dengan komponen yang akan ditinjau. Sedangkan untuk tegangan, kita harus menghubung paralelkan dengan komponen yang akan ditinjau. Nah, untuk ampermeter ini kita bisa langsung meletakkannya di tengah-tengah sini. Nah, nanti dia akan terhubung secara otomatis. Sementara untuk voltmeter, nah ini kita ubah rotasinya dulu. Kita Ctrl R, lalu kita letakkan di sini. Lalu kita hubungkan secara manual. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita bisa merapikannya dengan memblok titik hitam ini. Lalu kita geser. Oke. Ulangi langkah ini untuk setiap resistor yang ada. Dan nantinya akan tampak seperti ini. Nah, kita bisa menjalankan simulasi dengan menekan saklar yang berada di kanan atas ini. Nantinya akan tampak besaran arus dan tegangan pada ampermeter dan voltmeter. Selanjutnya, dalam pembuktian teorema superposisi, kita bisa memanfaatkan EWB ini. Sesuai teoremanya, karena pada rangkaian terdapat 2 sumber, maka kita akan membuat lagi 2 rangkaian di mana salah satu sumber bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, cara cepatnya itu cukup mudah. Jadi kita zoom out dulu, lalu arahkan pointer ke kanan atas atau kiri atas, terserah. Kita klik kiri tahan, lalu geser mouse, maka akan terbentuk kotak seperti ini. Lalu kotak ini, pastikan seluruh rangkaian berada di dalam kotak ini. Setelah itu kita lepaskan klik kiri tadi, maka seluruh rangkaian akan terhighlight berwarna merah seperti ini. Lalu kita
copy dengan menekan Ctrl C. Rangkaian yang telah kita copy, kita pastekan di bawah rangkaian sebelumnya. Nah, ulangi kembali hingga ada 3 rangkaian. Oke. Selanjutnya, untuk rangkaian yang pertama ini, kita menggunakan V1 8 volt, sementara V2 ini kita off-kan. Jadi untuk meng-off-kan sumber tegangan ini, kita bisa langsung hapus saja. Nah, otomatis dia akan menjadi short circuit di bagian ini. Sementara untuk rangkaian yang kedua, kita menggunakan sumber tegangan yang 5 volt ini, sementara sumber ini kita matikan. Lalu kita simulasikan kembali, maka akan tampak arus dan tegangan pada tiap-tiap ampere meter dan voltmeter. Perlu kalian perhatikan pada ampere meter ini terdapat satu bagian yang memiliki garis tebal. Nah, garis tebal ini dapat kita manfaatkan untuk mengetahui arah arus, di mana jika nilainya positif seperti ini, maka arah arus itu mengalir ke arah yang ditunjukkan oleh garis tebal ini. Contohnya pada R2 ini, karena nilainya positif, maka arah arus itu mengalir dari garis tipis ini, dari kanan ke garis tebal ini, dari kiri. Jadi dia mengalir dari titik ini ke titik ini. Jika nilainya negatif seperti ini, maka arah arusnya itu mengalir dari garis tebal ini ke garis tipis ini. Jadi arus pada komponen ini dia mengalir dari titik sini ke titik ini. Nah, arah arus ini harus diperhatikan dalam penjumlahan aljabar pada teorema superposisi nantinya. Jadi ini 992 mikroampere dijumlahkan secara aljabar dengan minus 397,2 ampere ini. Hasilnya ini akan sesuai dengan ketika kedua sumber aktif, yaitu 595,4 mikroampere, di mana arah arusnya itu dari kanan ke kiri. Nah, kalian bisa mengulangi langkah itu untuk setiap komponen pada kedua rangkaian, di mana V1 on dan V2 on. Nilainya nanti ini dapat kita bandingkan sendiri dengan hasil pengukuran secara praktik ataupun analisis perhitungan secara teori untuk mengetahui keakuratan data yang kita dapatkan atau hasil perhitungan yang telah kita lakukan.